Could you be the one? Shh. Good, good. Good, good. Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ramadanti. Saya dari NIM 195221006. Nah, di sini saya dari kelas Akuntansi Syariah 4A dan saya akan membahas tentang Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi, di sini saya akan membahas Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum kita membahas Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu Bitcoin, terus aspek dari Bitcoin, terus sejarah Bitcoin, kelebihan serta kelemahan dari Bitcoin. Oke, jangan lupa ketinggalan ya teman-teman. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan membahas tentang aspek dari Bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang digital di mana mata uang merupakan darahnya perekonomian. Nah, pencipta tersebut berbasis pada kriptografi, di mana kriptografi ini dapat menunjang kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan jual beli mata uang secara digital atau yang disebut juga dengan cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini bisa disebut juga sebagai mata uang yang tidak regulasi oleh pemerintah atau disebut juga dengan mata uang yang tidak resmi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sejarah dari Bitcoin. Nah, Bitcoin ini muncul pertama kali dari adanya gerakan Genesis Block, di mana Genesis Block itu merupakan yang bernomor 0 yang didirikan pada tanggal 3 Januari 2009 oleh seseorang atau sekelompok yang bernama Satoshi Nakamoto. Nah, konsep Bitcoin sendiri itu peer-to-peer, di mana yaitu penjual berjalan secara sendirinya tanpa memiliki pusat atau server pusat dan pelaksanaannya berbasis elektronik. Bitcoin sendiri mempunyai keunggulan yang bersifat privatisasi mutlak, di mana pemilik memiliki hak penuh dan bergolak tanpa bergantung pada sistem perbankan konvensional. Bitcoin sendiri tidak memiliki biaya tambahan atau registrasi dan tidak memiliki potongan seperti e-wallet dan e-money. Bisa dikatakan Bitcoin merupakan uang virtual yang mempunyai prosedur dan penyimpanan. Sedangkan penyimpanan Bitcoin ini berupa wallet atau dompet elektronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dompet elektronik. Apa saja sih yang terdapat di dalam dompet elektronik? Nah, di sini kita akan bahas di dalam dompet elektronik itu ada 3. Yang pertama ada software wallet, ada mobile wallet, dan ada web wallet. Apa sih dimaksud dengan software wallet? Software wallet ini berbasis dengan menggunakan komputer. Sedangkan mobile wallet itu berbasis dengan menggunakan mobile atau bisa kita sebut juga seperti yang kita ketahui sehari-hari yaitu gadget, HP atau tablet. Dan sedangkan web wallet itu menggunakan berbasis web. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pembagian dalam Bitcoin. Ada 3 cara memperoleh Bitcoin. Yang pertama ada menambang Bitcoin atau mining dengan menggunakan media komputer. Yang kedua yaitu membeli Bitcoin di chains. Yang ketiga mendapatkan bayaran dengan Bitcoin. Selanjutnya ada beberapa penyimpanan dalam Bitcoin. Nah, di dalam penyimpanan ini terdapat 2. Yang pertama ada private key, yang kedua ada public key. Di mana private key ini pemilik menggunakan Bitcoin dapat menyimpan kuncinya sendiri. Jadi tanpa sepengetahuan orang lain, pemilik ini bisa menyimpan kuncinya sendiri. Sedangkan public key itu, jadi di dalam Bitcoin ini ada jasa penyimpanan Bitcoin sendiri. Selanjutnya, apa saja sih transaksi yang ada di dalam Bitcoin? Tentunya pasti akan kita bahas. Nah, transaksi yang di dalam Bitcoin itu ada pay to address, ada yang kedua ada pay to
public key, yang ketiga ada P itu split hash, dan yang keempat ada null data. Selanjutnya di sini yang terakhir saya akan membahas tentang Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, Bitcoin menurut perspektif ekonomi Islam, jika kita lihat dari segi fikih, merupakan salah satu jenis jual beli bermuamalah yang menggunakan metode akad syarf, di mana syarf ini merupakan akad jual beli mata uang dengan menggunakan mata uang baik dengan sejenis maupun tidak sejenis, seperti perak dengan perak, emas dengan emas. Dan jika kita lihat dari jenis transaksi Bitcoin juga menggunakan transaksi spot, di mana transaksi spot sendiri merupakan bentuk transaksi penjualan atau pembelian dengan menggunakan valuta asing. Namun, pada masa sekarang Bitcoin ini tidak dinilai pasti karena semuanya itu tergantung dari penggunaannya, yang memiliki arti bahwa transaksi jual beli Bitcoin boleh digunakan jika adanya tujuan spekulasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hadis yang membicarakan tentang Bitcoin atau Bitcoin menurut perspektif ekonomi Islam, yaitu terdapat di dalam hadis. Menurut hadis Ubadah bin Samit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur atau gandum halus dengan gandum bur, syair atau gandum kasar dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan syarat harus sama takarannya dan jenisnya, serta secara tunai dari tangan ke tangan." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari Bitcoin. Bitcoin ini terdapat 3 kelebihan. Yang pertama ada tidak mengenal adanya batas negara serta tidak berpengaruh dengan adanya politik pemerintah. Yang kedua, sebagai nilai lindung dari adanya inflasi. Yang ketiga, sebagai salah satu keluaran terbaru atau edisi terbaru masyarakat dalam bentuk tabungan yang diterapkan dengan sistem yang efisien dan efektif sehingga memungkinkan masyarakat untuk memakai Bitcoin secara pesat. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari Bitcoin. Bitcoin tersendiri mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama, Bitcoin ini adalah mata uang yang ilegal karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang Bitcoin ini. Yang kedua, tidak adanya hukum, di mana hukum kan sebagai payung dalam adanya suatu penyelenggaraan. Sedangkan di dalam Bitcoin ini tidak ada hukum yang menjadi payung dalam peredaran mata uang. Yang ketiga, tidak adanya lembaga yang akan bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan Bitcoin. Selanjutnya, syarat transaksi dalam Islam. Islam memilih syarat transaksi. Yang pertama, kecakapan pihak yang melakukan transaksi tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang belum berakal, gila, dan dipaksa. Yang kedua, kompetensi hukum kondisi transaksi jual beli tidak sah apabila yang dilarang dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, terdapat nilai manfaat dalam transaksi di mana transaksi dilakukan secara nyata dengan adanya akad penyerahan dan akad penerimaan. Sekian presentasi dari saya mengenai Bitcoin dalam perspektif Islam. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.